Rabbil alamin. Segala puji kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbahagia ini Allah telah memberikan nikmat terbesarnya iman Islam sempat sehat sehingga kita bisa hadir, dimudahkan melangkahkan kaki kita di majelis yang penuh mulia ini, di acara yang mulia pula, yaitu kajian Ahad pagi Fajar Mubarak edisi 12 Juli 2026. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang mulia ini Allah senantiasa mencatatnya sebagai amal soleh yang tentunya harapan kita senantiasa mendapatkan ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat serta salam senantiasa teraturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dengan ajaran ad-dinul Islam as-siratal mustaqim. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini edisi kajian Ahad pagi Fajar Mubarak 12 Juli 2026 yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Saiful Amin yang pada kesempatan hari ini akan membawakan tema Awas Brand Root merebut kembali fokus dan jiwa kita. Nah, ini judulnya kayaknya menarik, penuh dengan pertanyaan Ustadz ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa menyimak secara lengkap. Dan marilah acara yang pertama kita buka bersama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Ustadz Dr. Saiful Amin, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Nganjuk beserta jajarannya, Ibu Ketua Pimpinan Aisyah Kabupaten Nganjuk beserta jajarannya, Pimpinan Cabang Muhammadiyah se-Kabupaten Nganjuk, Pimpinan Cabang Aisyah se-Kabupaten Nganjuk, demikian pula mungkin hadir para pimpinan dan pengurus ya, pimpinan ranting Muhammadiyah maupun Aisyah se-Kabupaten Nganjuk. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, pada pagi hari ini kita dihadirkan, dihimpun di dalam satu majelis yang insya Allah penuh berkah ini dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas setiap sunnah yang ditinggalkan buat kita untuk memandu kehidupan kita menuju kehidupan yang lebih tercerahkan. Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini seperti tadi yang telah disinggung oleh MC kita, saya sengaja membawakan satu topik yang mungkin lain gitu ya.
Kalau urusan ngaji kitab ada Ustadz Sudarji di sini dan juga ustadz-ustadz yang lain mungkin lebih fasih dalam mengaji kitab. Nah, tapi jauh-jauh dari Malang kalau misalnya juga sama mengaji kitab, maka apa bedanya? Oleh karenanya saya sengaja membawakan satu topik yang lebih umum. Yang ini sesungguhnya satu fenomena, gejala, masalah yang sedang kita hadapi. Tidak hanya di perkotaan, tetapi juga di pedesaan kita. Apa yang kemudian disebut oleh para intelektual, ya, saintis dengan istilah brain rot itu. Nah, nanti coba kita akan renungkan apa itu brain rot yang tanpa kita sadari sesungguhnya telah menjadi masalah kita bersama. Tidak hanya kita di Indonesia, tetapi manusia secara global. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian banyak Bapak Ibu yang hadir, kira-kira siapa yang membawa barang kotak ini? Coba katakan. Semuanya kan? Gimana rasanya Bapak Ibu kalau ini ketinggalan dari tubuh kita? Separuh nyawa Separuh nyawa. melayang. Tidak lagi istri atau pasangan kita yang menjadi garwo, ya, si garaning nyomo, ya. Tapi sekarang ini sudah menjadi garwo kita, menjadi pasangan kita. Kita ketika melakukan perjalanan ini tertinggal, itu kira Bapak Ibu memilih kembali untuk mengambilnya atau lanjut? Pasti balik. Dan inilah hari ini yang menjadi sumber berat. Ya. Bapak Ibu ketika bangun tidur pertama kali, apa yang dicari? Istrinya, suaminya. Ketika bangun tangan meraba-raba, meraba istrinya, suaminya, atau anaknya. Yang dicari adalah mata belum terbuka lebar, kesadaran belum hadir, doa belum kita lafadzkan dari lisan kita. Ya, doa bangun tidur. Yang kita cari adalah hati. Dan itu fenomena umum yang terjadi, Bapak Ibu. Tidak hanya di masyarakat perkotaan, tetapi masyarakat pedesaan juga sudah begitu. Kita sudah kehilangan fokus. Yang harusnya fokus kita ketika kita bangun adalah kesadaran bahwa kita ini dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita dimatikan di dalam tidur kita. Maka doa yang kita baca adalah doa yang membangunkan kesadaran kita untuk menautkan fokus kita kepada Allah. Masih ingat doa bangun tidur Bapak Ibu ya? Gimana doanya? Alhamdulillah. Kita awali dengan alhamdulillah. Itu artinya gambaran bahwa kita itu menyadari, kita dimelekkan kembali mata kita, disadarkan kembali. Itu semuanya Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat dari Allah. Maka kita mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Alladzi ahyana ba'dama amatana. Nah, belum kita ucapkan, kesadaran kita terfokus pada benda kotak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah fenomena yang hari ini kita hadapi. Ya. Mulai dari yang tua, yang remaja sampai yang anak-anak. Fokus kita hari ini hancur, hilang. Hati kita, pikiran kita juga rusak. Ya. Karena benda kotak yang ada di genggaman kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, layar lalu kemudian menyala dari HP kita, lalu jempol mulai kemudian bergerak, melakukan scrolling dengan cepat sekali, bergerak terus. Apa yang disuguhkan dari HP kita, dari layar HP kita ini? Pada detik yang pertama, ketika kita mengakses TikTok atau reel yang ada di Facebook,
atau Instagram, akan kita saksikan bermacam-macam pemandangan di situ yang dalam waktu singkat disuguhkan kepada kita. Detik pertama kita melihat orang berjoget, pada 10 detik kemudian berganti dengan berita tentang kecelakaan yang terjadi. 15 detik kemudian berubah menjadi meme politik yang sarkastik yang hari ini ditampilkan di panggung kehidupan kita. Belum lagi kasus hukum yang hari ini kita lihat dengan penuh ketawa atau tragis Bapak Ibu. Kok bisa-bisanya sama-sama perangkat hukum saling kemudian menangkap, lalu di mana Bapak Presiden kita dan lain sebagainya. Dalam sekian detik kita disuguhkan pemandangan-pemandangan yang bisa kita lihat secara visual di layar HP kita yang cepat sekali berganti. Belum lagi kemudian kita melihat dalam detik yang ke-30 ada orang yang pamer harta atau flexing yang bukan miliknya, tapi dia bangga memamerkan diri di depan mobil mewah, rumah mewahnya. Pada detik berikutnya berubah lagi dengan perdebatan netizen yang membuat hati kita panas, tetapi tidak jelas mengapa panas begitu, atau toksitasi di situ dan lain sebagainya. Itu yang disuguhkan kepada kita dari HP kita, dan otak kita dipaksa untuk melompat dari satu emosi ke emosi berikutnya demikian cepat tanpa ada jeda logika dan makna yang kita dapatkan. Dan itu setiap hari kita merasakannya. Apa yang terjadi kemudian pada otak kita, Bapak Ibu? Inilah yang disebut dengan brain root. Brain itu artinya otak, root itu artinya pembusukan. Terjadi pembusukan otak kita. Bukan berarti bahwa otak kita itu kalau ibaratnya busuk seperti daging yang kemudian kita keluarkan dari kulkas kita lalu kemudian membusuk, tidak. Tetap utuh otak kita, tetapi fungsi dari otak kita telah membusuk. Itulah yang disebut dengan brain rot. Nah, apa ciri-cirinya kalau otak kita sudah membusuk? Nah, Bapak Ibu, kira-kira kalau Bapak Ibu bangun tidur belum melakukan aktivitas apapun kok merasa sudah sangat capek, hati-hati, jangan-jangan itu pertanda bahwa kita sudah terkena brain rot. Bapak Ibu, ketika kita membaca baru satu lembar itu sudah sangat mengantuk. Baru 2 lembar itu rasanya mata itu sudah mengantuk, mulut kita menguap-nguap. Hati-hati, jangan-jangan kita sudah terkena gejala brain rot. Itu diantara ciri-cirinya. Bukan karena mengantuk karena usia ya Bapak Ibu ya, beda lagi. Jadi kita tidak melakukan kerjaan apapun, aktivitas belum kita lakukan, tetapi tubuh kita, otak kita merasa capek. Itu bisa jadi itu adalah gejala brain rot. Ya. Hilangnya daya konsentrasi kita. Susah sekali otak kita itu untuk fokus. Ketika diajak diskusi tentang urusan rumah tangga, bapak-bapak gitu. Tapi bawaannya kita kemudian ingin berlari dari situ, tidak mau memikirkannya. Hati-hati, jangan-jangan otak kita sudah terjadi pembusukan. Karena tadi kita sudah terbiasa dengan berpikir cepat yang itu tidak bermakna, tanpa logika, akibat dari suguhan yang disantap oleh mata kita. Bisa jadi kita kecanduan doom scrolling. Dikit-dikit lihat, ngambil HP lalu kemudian men-scroll. Itu kayaknya tidak terasa nikmat kalau tidak melakukan itu. Dan itu sudah menjadi candu bagi kita. Maka itu juga bisa menjadi gejala brain rot. Bisa jadi gejala itu berbentuk pola tidur kita yang hancur. Biasanya kita tidur jam 9 sudah tidur, nanti jam 3 bangun. Terbiasa begitu. Hari ini ternyata tidak lagi begitu. Karena kebanyakan men-scroll media sosial itu sampai tertidur kemudian jam 11, jam 12.
Hati-hati, anak-anak kita juga begitu. Jangankan tahajud bangun, subuh juga kesiangan. Nanti paginya mengantuk, nambah tidur lagi, hancur pola tidur kita. Ketika pola tidur kita hancur, sama halnya dengan pola makan yang hancur, akibatnya kemudian menyerang fisik kita. Semuanya berawal dari hati kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah Brain Road yang hari ini sedang menjalar ke semua lapisan masyarakat kita. Tidak hanya di perkotaan, tetapi juga di pedesaan. Tidak hanya di negara-negara maju, tetapi juga di negara-negara berkembang seperti negara kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hasil penelitian yang menunjukkan orang Indonesia itu rata-rata dalam 24 jam hidupnya itu menghabiskan waktu sebanyak 6 jam 40 menit per hari untuk melakukan doom scrolling, melihat. Nah, sekarang coba perhatikan, kita berapa Bapak Ibu? Dari 24 jam yang kita miliki dalam sehari, itu rata-rata orang Indonesia itu 6 jam 44, hampir 7 jam sia-sia mengakses sosial media dalam kondisi cepat seperti itu, tanpa makna dan tanpa logika. Coba kita pikirkan, ngapain saya lihat itu? Apa fungsinya buat kita? Apa maknanya buat kita? Tidak ada. Apa makna Bapak Ibu melihat orang taksi misalnya? Apa maknanya Bapak Ibu lihat ada kucing kok bisa joget-joget misalnya, dan kita hanya tertawa-tawa? Lalu kemudian kita menjadi kecanduan. Kok bisa kita menjadi kecanduan hal-hal begitu? Apakah karena kita capek kerja, lalu kemudian kita mencari hiburan? Mungkin asal muasalnya bisa jadi begitu. Nyari hiburan, sekedar bisa tertawa, meregangkan otot saja. Awalnya begitu, tetapi lama-kelamaan menjadi kecanduan. Mengapa bisa demikian? Karena ada dopamin yang kemudian terus merasakan kenikmatan sesaat. Jadi kita memiliki hormon dopamin, satu hormon yang memicu rasa kelezatan, kesenangan. Dan itu oleh tayangan-tayangan di media sosial kita itu yang kemudian makanan itu yang disantap oleh otak kita sehingga memunculkan hormon dopamin kita, rasa senang. Dan itu yang kemudian nyandu karena kebiasaan dari dopamin ini begitu. Dari satu kesenangan itu nanti akan meningkat, menginginkan kesenangan yang lebih, kesenangan yang lebih. Dan bukankah sesungguhnya setan atau iblis mendekati, menggoda kita melalui itu? Dan tahukah Bapak Ibu, pornografi itu menjadi demikian candu itu karena yang disasar adalah dopamin. Dan hasil penelitian menunjukkan ketika orang terpapar pornografi, maka ada candu yang dia menginginkan kemudian lebih dan lebih lagi. Mungkin sekedar dilihat yang begitu, lalu kemudian meningkat, ingin berupa video yang bisa bergerak, meningkat lagi dengan terus begitu. Lama-kelamaan itu menjadi candu yang susah untuk disembuhkan. Sama halnya dengan kita melihat HP kita, tayangan yang tidak bermakna tadi, itu yang disasar adalah dopamin kita. Dan dopamin itu kecenderungannya begini, hormon itu. Dari satu kesenangan meningkat kesenangan yang lain, terus maka kita selalu akan men-scroll, akan mencari terus. Dan tahukah Bapak Ibu, ada permainan algoritma yang dijanjikan di dalam internet kita ini, sosial media kita ini. Ketika sekali kita melihat tayangan yang menyenangkan mata kita, menyenangkan nafsu kita, maka itu yang kemudian dicatat oleh algoritma itu, lalu kemudian dihadirkan video-video yang mirip, yang sama. Itu hukum algoritma itu begitu. Maka mengapa misalnya kok selalu muncul tayangan-tayangan seperti ini? Itu karena kita berarti pernah dulu punya saham di situ, kita melihat tayangan yang sejenis dengan itu.
Coba Bapak Ibu perhatikan. Kok muncul tayangan seperti ini ya? Jangan-jangan karena kita belum pernah melihat secara sekilas barangkali tayangan yang sejenis dan kita kemudian men-scrollnya terus. Maka kita akan dihadirkan secara algoritmik tayangan-tayangan yang sejenis dengan itu. Kira-kira itu mirip dengan tugas setan atau tidak? Maka garwonya Bapak Ibu hari ini itu penuh dengan setan. Ya, tanpa kita sadari, kita sudah berkawan dengan setan. Kalau dulu setan itu menggoda kita, Imam Al-Ghazali mengatakan, ya, ada dua godaan yang Allah ujikan kepada kita, yaitu ada godaan eksternal, ada godaan internal. Kalau godaan internal adalah berupa kecenderungan hawa nafsu. Ya, nafsu itu sebenarnya potensi, potensi yang Allah anugerahkan kepada kita. Kalau kita bisa mengelolanya, itu nafsu atau syahwat dalam bahasa yang berbeda. Ketika kita bisa mengendalikannya, Imam Ghazali menyebutnya diibaratkan dengan kuda. Ketika kita bisa mengendalikan nafsu kita, mengendalikan kuda itu, maka dia bisa menjadi tunggangan kita menuju kebahagiaan, menuju suatu hal yang baik. Nafsu juga demikian. Maka di dalam Islam tidak diajarkan kita untuk membunuh, membasmi nafsu kita, tetapi mengendalikan nafsu kita. Berbeda dengan doktrin Kristiani, sehingga pendeta-pendeta mereka, pastor mereka tidak menikah. Beda dengan Islam. Islam menganggap nafsu itu adalah potensi, ada aspek baiknya, ada aspek buruk. Sama dengan akal pikiran kita juga demikian. Tapi dikendalikan agar menjadi tunggangan kita menuju kebaikan. Tidak dimatikan. Nah, ini godaan yang pertama, sumber godaan pertama. Sumber godaan yang kedua adalah eksternal, di luar diri kita. Apa itu? Ya, setan dan iblis itu. Dalam tafsirnya ada yang menyebut makhluknya itu adalah iblis, setan itu lebih pada sifat-sifat syaitonianya. Ada yang menyebut begitu. Wallahu a'lam. Tetapi secara eksternal itulah sumber godaan kita yang kedua. Nah, setan bisa masuk di dalam tubuh kita. Kata Imam Ghazali, kalau kita membuka pintu masuk, madakhilus syaitan. Kalau kita membukanya, maka setan akan masuk ke dalam diri kita. Apakah itu secara makhluki, gitu ya, yang itu kemudian diibaratkan dengan makanan yang masuk di dalam tubuh kita. Kalau itu makanan-makanan yang haram, maka setan akan masuk di situ. Sehingga disebutkan dalam satu hadis, setan itu beranak pinak di dalam tubuh kita melalui majrad dam, melalui aliran darah kita. Jadi dari makanan-makanan yang tidak halal yang kita santap. Nah, setan baru bisa masuk dalam diri kita kalau kita kemudian membuka pintu-pintu masuknya setan. Di antaranya adalah nafsu kita. Nah, hari ini justru kita membuka madakhilus syayatin itu untuk dia masuk di dalam tubuh kita. Di antaranya adalah melalui alat yang selama ini kita bergantung kepadanya, yaitu tayangan-tayangan di hati kita. Justru kita dengan sukarela sekarang kita itu membuka madakhilus syayatin, pintu masuknya setan. Akibatnya kemudian merusak otak kita, membusukkan fokus dari otak kita. Kita tidak lagi punya fokus yang jelas-jelas dalam hidup itu. Fokus hidup kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari coba kita renungkan. Sesungguhnya siapa yang menjadi majikan dari HP kita? Dulu ketika kita membeli alat kotak ini, apa yang kita inginkan darinya? Tujuannya apa? Fungsinya apa sesungguhnya? Apa fungsinya Bapak Ibu? Menjadi alat komunikasi. Berarti kan dia alat toh? Alat itu majikan atau bukan?
Kalau ini alat, kita kan pemiliknya, berarti kita majikan. Ini hanya alat yang kita ketika kita membelinya agar betul-betul punya fungsi dia membantu kita. Karena memang teknologi itu diantara istilah, definisi dari teknologi itu adalah the ways of problem solving. Cara kita untuk menyelesaikan masalah, itu yang kita sebut dengan teknologi. Nah, selama ini kita salah dalam memahami teknologi. Ketika kita dikatakan apa itu teknologi, maka kita kemudian menyebut HP, laptop, komputer. Bukan. Teknologi itu dari kata teknos dan logos. Ilmu tentang teknik untuk menghasilkan sesuatu yang itu kemudian bisa membantu kita memudahkan hidup kita. Ilmu atau teknik tentang itu namanya teknologi. Ya. Produk yang dihasilkan namanya hasil teknologi berupa alat sarana, maka ini adalah hasil teknologi. Pakaian kita itu hasil teknologi. Karena itu memudahkan kita dalam hidup untuk menghangatkan tubuh kita. Sama halnya dulu ketika kita ingin memanggil orang tua kita atau orang terkasih yang berada jarak jauh, ya, dari di seberang sana, kita butuh satu alat yang memudahkan kita berkomunikasi. Maka lahirlah kemudian telepon dalam arti yang pertama, dengan menjulurkan kabel yang jauh sekali. Itulah hasil teknologi komunikasi. Lalu kemudian berkembang menjadi alat teknologi komunikasi yang tidak lagi menggunakan kabel, wireless, ya. Tidak lagi ada kabel. Jadilah kemudian telepon yang dulu masih kita ingat ya, zaman-zaman seusia saya dan sebelumnya. Ada Nokia dan lain sebagainya yang sekarang tidak lagi dikenal. Lalu kemudian sepertinya kalau kita telepon hanya suaranya saja tanpa rumah, itu kok kayaknya tidak nikmat begitu ya. Tidak ada sesuatu masalah yang tidak kita selesaikan di situ. Kita nggak bisa melihat emosi dari orang yang kita ajak. Maka di dalam bahasa Arab disebut dengan hatif. Dulu itu namanya hatifun karena dari kata hatafa. Hatafa itu artinya mendengar suara tanpa ada orangnya, tanpa rupa. Maka disebut dengan hatif. Alat telepon dulu disebut dengan hatif dalam bahasa Arab. Karena kita hanya mendengar suara orang yang kita ajak ngomong, tetapi tidak kita lihat bagaimana ekspresi wajahnya dan sebagainya. Lalu kemudian terus ditingkatkan menjadi handphone itu, menjadi telepon yang itu kemudian masuk juga tidak sekedar alat komunikasinya, tetapi juga ada pengelolaan informasinya, lalu muncul videonya dan sebagainya, sehingga kita dimanapun berada bisa berkomunikasi dengan orang terdekat kita, tidak sekedar mendengar suaranya, tapi juga ada gambar videonya. Secara real time saat itu juga kita bisa melihat ekspresi emosi dari wajah. Semakin terus berkembang yang memudahkan hidup kita. Itulah teknologi. Tapi semakin berkembang kemanfaatannya, semakin berkembang pula godaan. Berarti apa hukumnya sekarang menggunakan handphone? Apakah itu haram? Apakah itu makruh? Apakah itu mubah? Apakah itu sunnah? Atau wajib? Setelah kita melihat tadi fungsi tadi. Ya. Hukumnya itu bergantung dari alasannya. Maka apakah Islam kemudian mengajar kita kalau begitu HP bisa menyebabkan brain rot, membusukkan otak, buang HP-mu ke sungai? Apakah begitu Ibu? Tidak. Islam tidak menyuruh kita kemudian untuk membuang HP yang mahal-mahal kita beli, hasil nabung dan sebagainya, dan buang saja daripada membuat otak ini menjadi busuk. Tidak. Tapi kendalikan. Sama halnya dengan nafsu yang kita miliki itu tidak untuk kita matikan, tetapi kendalikan nafsu. Nah, hari ini mari coba kita renungkan bahwa itu, sehingga betul-betul kita bisa mengendalikan segala tayangan-tayangan yang dijanjikan di dalam media sosial kita, agar bisa kita betul-betul kendalikan
sehingga kita menjadi majikan, kita bisa menjadi penunggang kuda dari nafsu kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kitalah manusia yang menjadi tuan dari HP kita, dari internet kita, dari media sosial kita. Ya. Jangan sampai kemudian justru kita ini terjatuh menjadi budak algoritma dari HP kita. Ya. Caranya bagaimana? Yang sudah terlanjur terpapar, ya. Coba kita perhatikan Bapak Ibu, kita renungkan apakah betul bahwa kita ini per hari sudah 6 jam 44 menit waktu kita habis tanpa makna dengan HP kita. Kalau iya, berarti kita sudah terkena kecanduan doom scrolling dari HP kita. Dan itu akan terus berlanjut sepanjang kita tidak bisa mengendalikan, sepanjang kita tidak bisa memposisikan diri kita menjadi tuan dari HP kita. Kita akan selamanya menjadi budak algoritma dari HP kita. Karena apa? Karena tadi nafsu yang menjanjikan kelezatan dari dopamin tadi itu, hormon dopamin kita terus kemudian ditingkatkan dari satu tayangan ke tayangan yang lain. Belum lagi anak muda sekarang kemudian ada gejala yang disebut dengan FOMO, fear of missing out, takut dikatakan ketinggalan zaman. Ini sekarang anak muda, mahasiswa terkena penyakit FOMO, takut ketinggalan tren, takut ketinggalan yang viral. Di sana sini ada masakan resto yang viral, dia nggak tahu, takut dikatakan kuno, takut dikatakan kudet, kurang update dan lain sebagainya. Nah, itu yang kemudian dipicu oleh dopamin itu, yang kemudian semakin menambah kita kecanduan terhadap tayangan-tayangan yang tidak bermakna. Serasa kita itu kemudian masuk dalam satu lingkaran setan, di mana kita mungkin pertama kali terstimulus dengan tayangan karena kita ingin mencari hiburan sesaat dari lelahnya kerja kita, tetapi tidak sengaja kemudian ternyata tidak sekedar 5 menit, 10 menit, 1 jam, 2 jam kita kemudian kehilangan makna yang tadi kita inginkan, yaitu makna istirahat, berubah menjadi kecanduan. Lalu itu kemudian berubah menjadi kebiasaan. Karena satu tindakan yang terus kita ulang-ulang dalam hukum akhlak itu kemudian menjadi satu kebiasaan. Bapak Ibu yang guru pendidikan agama pasti mengenal ini, satu hukum habituasi. Makanya Imam Al-Ghazali atau Ibnu Miskawi di dalam kitabnya Tahdhibul Akhlak itu menekankan tentang metode habituasi dalam penanaman akhlak. Dalam bahasa Arab disebut dengan mumarasah, pembiasaan. Dan itu berawal dari pikiran kita. Pikiran itu kemudian melahirkan perbuatan. Perbuatan yang kemudian dilakukan terus menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang terus dijaga dan dilestarikan akan menjadi karakter. Karakter yang dijaga, yang dilestarikan akan menentukan nasib kita. Itu hukum akhlak itu begitu. Ya. Jauh ya, sebelum tokoh-tokoh pendidikan karakter muncul, ya, Imam Al-Ghazali sudah menyebutkan itu. Coba kemudian ditegaskan kembali oleh misalnya Thomas Lickona atau Stephen R. Covey misalnya di dalam bukunya The Seven Habits for Teenagers mengatakan, siapa yang menanam pikiran maka dia akan menuai perbuatan. Siapa yang menanam perbuatan maka dia akan menuai kebiasaan. Siapa yang menanam kebiasaan maka dia akan menuai karakter. Siapa yang menanam karakter maka dia akan menuai nasibnya. Nah, maka semua mungkin berawal dari pikiran kita. Ya sekedar untuk mencari hiburan, ya, tapi nggak sengaja kemudian keenakan, lalu terus dilakukan itu lama-lama menjadi kebiasaan. Maka 6 jam 44 menit itu sudah kategori kebiasaan, bahkan bisa jadi lebih begitu ya dalam mengakses HP kita. Kalau terus kemudian itu dijaga,
terus itu kemudian dilakukan, maka itu akan menjadi karakter kita, akhlak kita. Akibatnya apa? Seperti pertanyaan di awal tadi saya sebutkan, serasa kita tidak lagi mau berpisah dengan HP. Yang dicari pertama kali bangun HP, bukan istrinya, bukan suami, apalagi anak. Itu berarti sudah menjadi karakter kita. Hati-hati, kita sudah masuk dalam lingkaran setan. Pertama mungkin terstimulasi, terangsang untuk mencari hiburan semata, tapi lama-lama kemudian masuk dalam habituasi, kebiasaan. Setelah kebiasaan lalu kemudian menjadi karakter. Nah, apa akibatnya kemudian Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu ketika kemudian scroll ini mencari hiburan di situ, ada kebermaknaan di situ? Tidak. Justru yang ada dalam batin kita adalah kekosongan. Ketika kita masuk dalam kondisi yang kosong itu, tanpa makna itu, ya, lalu yang muncul adalah kecemasan dalam diri. Tidak menjadi bahagia yang kita inginkan ketika awal kali kita mengakses media sosial kita, tapi kemudian yang lahir adalah kekosongan batin kita dan kecemasan. Apalagi sudah nyandu melihat tayangan-tayangan yang diharamkan. Apakah kebahagiaan yang kita dapatkan? Mungkin ya sesaat. Tetapi kalau kita mau merasuk dalam aspek spiritualitas kita, kita semakin bermaksiat kepada Allah, semakin menjauh diri kita dari Allah, maka semakin cemas yang hadir di dalam diri kita. Nah, inilah yang kita sebut sebagai lingkaran setan itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmuwan hari ini menyebut itu sebagai brain rot, pembusukan otak. Hati-hati. Makanya di negara-negara maju ya, itu sudah menerapkan hukum larangan ya, anak-anak di bawah umur tidak boleh mengakses media sosial. Bukan tidak boleh mengakses HP ya, tetapi mereka tidak boleh. Di Australia misalnya itu sudah tegas, padahal mereka negara yang sangat sekuler. LGBT itu sangat dilegalkan. Ada satu kampus itu yang dicat warnanya warna pelangi, dan politikusnya, pemerintahnya tidak berkutik. Luar biasa. Saya kemarin ketika pulang naik Uber gitu ya, menuju ke bandara Melbourne itu, sopirnya dari Malaysia. Saya tanya, apa kecemasan yang sebagai orang tua yang dia rasakan? Kecemasannya adalah tidak bisa mendidik anaknya dengan baik, karena lingkungannya sudah luar biasa. Tantangan diantaranya ya tadi kampanye LGBT, belum lagi kriminalitas meningkat dan lain sebagainya. Negara yang gambarannya seperti itu menerapkan larangan. Anak di bawah umur, di bawah 16 tahun tidak boleh mengakses media sosial, tidak boleh punya Facebook, tidak boleh punya akun TikTok, Instagram. Jelas. Negara-negara di Eropa juga demikian. Finlandia yang selama ini menjadi kiblat pendidik, ya, pendidikan karena yang terbaik di Finlandia, itu juga menerapkan untuk ya tidak menggunakan HP di dalam pembelajaran, kembali pada milieu pendidikan yang lampau, kembali kepada buku secara printed book gitu. Finlandia, coba saking dasarnya akibat yang diberikan oleh ya, internet kita, media sosial kita. Indonesia ini negara yang nggak tahu ya, serba tidak jelas. Tentang LGBT juga lagi rame-rame, tapi aturannya baru wacana saja. Presiden kemudian kemarin menegaskan untuk, tapi mana undang-undangnya, aturannya yang jelas. Terkait dengan ini juga begitu. Bahkan anak-anak kita kan masih dalam kandungan sudah mengakses media sosial melalui mata ibunya. Betul Bapak Ibu ya? Sehingga anak kita ketika lahir
Belum usia 2 tahun itu sudah pandai sekali dia men-scroll. Kita aja mau men-scroll kan takut-takut begitu orang tua. Wah, anak kita itu canggih sekali. Indonesia negara kita ini memang luar biasa. Semuanya kendali itu diserahkan kepada diri kita. Maka disinilah pentingnya kita untuk mawas diri. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmuwan hari ini menyebut itu sebagai brain rot, pembusukan otak. Nah, ulama tasawuf kita sesungguhnya sejak belasan abad yang lalu sudah mengingatkan kita tentang itu. Walaupun tidak dengan kata brain rot ya. Mereka menyebutnya, mendiagnosisnya dengan istilah ghaflah, yaitu kelalaian, kealpaan yang melupakan hakikat siapa diri kita. Karena sesungguhnya ketika kita terkena brain rot seperti itu, kita akan lupa siapa diri kita. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, kita harusnya menjadi majikan dari diri kita sendiri, tapi kemudian kita berubah karena ghaflah itu. Kita kemudian berubah menjadi budak dari algoritma HP kita. Ini yang disebut dengan ghaflah. Dan manusia modern seperti kita hari ini seringkali mengalami kematian rasa karena lalai itu. Kita tidak lagi tahan dengan keheningan, karena di dalam keheningan itulah sesungguhnya menelisik di dalam jiwa kita itu ada kesadaran tentang siapa diri kita dan Tuhan kita. Dan kita tidak nyaman dengan itu karena ghaflah ini. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179, sesungguhnya Allah sudah mengingatkan kita tentang fenomena ghaflah ini. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Walaqad dzara'na, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam, kata Allah itu, katsiran minal jinni wal insi, kebanyakan dari bangsa jin dan manusia. Mengapa begitu? Ya, lanjutan ayat ini yang menarik. Mengapa kita ini kok dijadikan oleh Allah, sebagian besar kita itu sebagai bahan isinya neraka jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna biha, karena kita punya hati tetapi tidak kita gunakan untuk memahami tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita tidak menggunakan hati kita? Ketika kita ghaflah, ketika kita lalai, karena hati kita kehilangan fokus, karena habis fokusnya itu tersedot pada tayangan-tayangan yang tanpa makna dan logika tadi. Akibatnya ya kita cekikak-cekikik, tertawa sana sini, yang itu tanpa makna sama sekali. Kita punya hati, satu potensi yang Allah berikan kepada kita, tetapi kita tidak pergunakan itu untuk mawas diri, untuk senantiasa menjaga fokus kita memahami tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Allah memberikan potensi mata pada diri kita, tetapi tidak kita gunakan untuk melihat tanda-tanda keagungan Allah. Justru kita melihat hal-hal yang sifatnya maksiat. Nah, ibaratnya mata kita terbuka melek, tetapi tidak melihat apa-apa. Walahum adhanun la yasma'una biha, dan mereka memiliki telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan suara-suara yang menghantarkan kita pada fokus dan kesadaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am, mereka inilah diibaratkan seperti binatang ternak, bahkan lebih dasar lagi, balhum adal, bahkan lebih sesat. Kalau binatang ternak mungkin tidak menggunakan matanya, telinganya, karena memang mereka hidup dengan instingnya. Makanya sekedar itu untuk hidup saja. Tetapi kita yang betul-betul sudah diberikan potensi oleh Allah,
berupa semua itu, tapi sengaja kita tidak menggunakannya. Maka Hamka pernah mengatakan, kalaulah hidup sekedar hidup, maka babi di hutan pun juga. Kalau kerja sekedar kerja, maka kerbau yang membajak sawah pun juga bekerja. Itu artinya apa? Artinya bahwa hidup kita ini harus kita kelola dengan sebaik-baiknya agar hidup kita benar-benar memiliki makna kehidupan yang diinginkan oleh Tuhan kita. Bagaimana caranya? Maka kita gunakan segala potensi yang Allah berikan kepada kita untuk tujuan yang diinginkan. Kita punya mata, maka kita gunakan untuk melihat hal-hal yang bermakna, yang bisa menghantarkan itu pada fokus kita, pada kehidupan yang lebih baik. Kita punya telinga juga demikian, sampai pada potensi yang itu tidak dimiliki oleh binatang, ya, oleh bangsawan, bangsa hewan, itu adalah hati dan pikiran kita untuk fokus kemudian memaknai kehidupan. Said Qutb di dalam tafsirnya fi Dhilalil Quran, ketika menafsirkan ayat-ayat pertama di dalam surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitab, Al-Qur'an itu, kitab itu, Al-Qur'an itu. La raiba fi, ada dua cara membaca. Ada yang pertama la raib, berhenti di situ, fihi hudan lil muttaqin. Ya. La raib, jangan engkau ragukan. Di dalamnya ada petunjuk bagi orang yang bertakwa. Atau la raiba fi, berhenti di kata fi, ya, tidak ada keraguan di dalamnya, dia merupakan hudan lil muttaqin. Tetapi intinya, ya, kata Said Qutb di dalam tafsirnya itu adalah bahwa puncak hidayah Al-Quran itu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa? Ayat berikutnya kemudian menjelaskan, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang mampu mengimani hal yang gaib, dan puncak dari kegaiban adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, kira-kira kalau kita hanya menggunakan mata kita untuk melihat, telinga kita untuk mendengarkan, apakah kita bisa menghantarkan diri kita pada keimanan pada hal yang gaib tanpa menggunakan otak dan hati kita? Kemungkinannya sulit, karena mata kecenderungannya hanya melihat hal yang tampak, telinga hanya mendengarkan suara-suara yang bisa diindra. Disinilah kelebihan manusia, yaitu dia punya apa? Hati dan pikiran yang bisa menghantarkan dia untuk memasuki dunia makna. Dengan dunia makna inilah lalu kemudian dia bisa mengimani hal yang gaib. Bapak Ibu, Nabi Muhammad bagi kita hari ini adalah gaib. Bagi para sahabatnya dulu, ya, tidak gaib karena bisa dilihat langsung, ya, bisa disentuh, bisa didengar suaranya, bisa dilihat postur tubuhnya. Betul Bapak Ibu ya? Tapi hari ini Bapak Ibu tidak pernah melihat Nabi kita Muhammad, tapi kok bisa mengimani kalau beliau ada? Itu karena kita memiliki dunia makna. Dan untuk masuk di dalam dunia makna itu butuh kesadaran. Maka saya sering kemudian mengibaratkan pada mahasiswa saya, saudara sekalian berangkat dari Nganjuk ke Malang misalnya, naik bis, lalu kemudian duduk di samping jendela, menatap keluar matanya, sesungguhnya ada berapa banyak pemandangan yang bisa terlihat? Ribuan pemandangan, karena sepanjang bis itu berjalan, ya, kita bisa menyaksikan banyak sekali pemandangan. Ada sawah yang menghijau, ada petani yang sedang membajak sawah, ada petani yang kemudian memanen sawah, ya, mungkin ada anak-anak yang terlihat mengejar layang-layang. Ada banyak sekali pemandangan. Tetapi ketika sampai di Malang ditanya, apa yang kau lihat sepanjang perjalanan? Tidak ada apa-apa, itu sama. Itu kan berarti mata menatap keluar, tetapi tidak ada kesadaran. Maka ibaratnya seperti itu. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Dia punya mata tetapi tidak digunakan untuk melihat. Maka mata pun itu bisa betul-betul menyaksikan,
Melihat mungkin melihat karena terbuka, tetapi dia tidak menyaksikan karena tidak ada kesadaran yang dilibatkan di dalam penglihatan mata. Maka ketika kita menyaksikan Allah sebagai Tuhan kita, apa yang digunakan kata yang digunakan? As-syahadah. Asyhadu alla ilaha illallah. Menyaksikan. Makanya di Muhammadiyah kenapa digunakan kemudian hisab bukan ru'yah? Itu karena tidak sekedar melihat dengan mata kepala. Betul Bu Ibu ya? Tapi bisa ada. Melihat dengan kesadaran ilmu. Nah ini yang berbeda. POV-nya itu di sini. Ya, perspektifnya, cara pandangnya itu yang berbeda. Memang tidak melihat hilal. Ya, itu dari kata ro'a, ya, ru'yah itu melihat dengan mata kepala. Tapi kita melihat dengan mata ilmiah, menyaksikan, dan itu bisa dihitung, dihisab. Nah, sama halnya dengan tadi. Sepanjang perjalanan naik bis, mata melotot melihat luar jendela, tetapi tidak menyaksikan apapun karena tidak ada kesadaran. Maka yang bisa mengimani pada hal yang gaib adalah mereka yang betul-betul, kata Sayyid Qutb, yang melibatkan kesadaran untuk masuk dalam dunia makna. Ketika kita menyaksikan tayangan-tayangan itu, fokus kita kemudian terdegradasi, tercerabut kebermaknaannya. Akibatnya kita hanya mendapatkan kesenangan-kesenangan tetapi tidak bermakna. Akibatnya fungsi dari kulub hati kita, akal pikiran kita itu hilang. Yang harusnya itu semuanya menghantarkan kita dengan kesadaran, kesaksian kita untuk masuk di dalam dunia makna tadi, itu menjadi berkurang lama-lama dan hilang. Ketika kita mau melibatkannya kembali, rasa capek, mata mengantuk dan lain sebagainya, itulah berarti otak kita berarti telah terjadi pembusukan fungsi. Maka sekali lagi, mari coba kita renungkan baik-baik Bapak Ibu. Ya. Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Ya, nanti di akhirat kalau kita kemudian tidak lagi punya fungsi, semua potensi yang Allah berikan ya, untuk kemudian melakukan penyadaran, masuk dalam dunia makna tadi, sampai betul-betul kemudian litashhadu. Kan ada satu ayat ya, Ustaz Kaji mungkin lebih hafal ya, pada ayat yang keberapa, surat berapa ya. Litashhadu annallaha ala kulli syai'in qadir. Untuk menyaksikan mengapa semuanya ditampilkan alam semesta ini dan sebagainya. Litashhadu, agar engkau menjadi saksi anallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah itu ya, maha kuasa atas segala sesuatu. Dan itu tidak bisa kalau kita tidak kemudian menggunakan potensi itu untuk memasuki dunia makna. Nah, ini kelebihan kita yang tidak dimiliki oleh bangsawan-bangsa hewan. Makanya kita diancam ketika semua potensi itu kemudian tidak kita gunakan, bakal kemudian kita selewengkan, maka kita diibaratkan dengan al-an'am, binatang ternak. Balhum adall, bahkan lebih hina, lebih sesat dari binatang. Sudah diberi anugerah berupa potensi-potensi seperti tadi, yang itu bisa menghantarkan dia pada kesadaran tentang kekuasaan Allah, tetapi tidak digunakan, justru diselewengkan. Apalagi yang bisa kita sebut orang seperti itu. Maka pantas Al-Quran mengatakan balhum adall ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang ghafilun, yang masuk dalam ghaflah, kelalaian. Maka disadari atau tidak, kalau kita tidak segera kemudian keluar dari posisi kita, dari budak algoritma menjadi tuan atau majikan dari algoritma yang disajikan di dalam internet atau media sosial kita, maka kita selamanya akan terjatuh dalam kondisi ghaflah, orang yang lalai. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kondisi kita hari ini.
mari kita belajar keluar dari fenomena doom scrolling yang membuat otak kita membusuk itu. Ada modal yang hilang dalam diri kita. Ini sampai jam itu nih. Sampun telat. Oh sudah, saya agak cepat. Oh pertanyaan ini. Ada modal yang hilang dari diri kita ketika kita masuk dalam kondisi ghaflah ini. Apa itu? Rasulullah pernah menyebutkan, Bapak Ibu, ya, nikmat tadi kata Nabi. Ada dua nikmat. Maghbunun fihi katsirun minan nas. Banyak manusia itu yang maghbun. Maghbun itu satu istilah ya, dalam perdagangan perniagaan. Nah, Rasulullah menyebut orang seperti ini maghbun. Artinya dia merugi. Bukan karena nggak balik modal saja, tapi modalnya hilang. Ya, dan banyak sekali. Apa dua nikmat itu? Ya. As-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan waktu. Ini dua nikmat. Selain tadi kita punya mata, juga telinga, akal pikiran. Tapi ada dua nikmat yang sering kali mengujian karena lalai ghaflah itu, maka kita disebut maghbun. Tidak sekedar merugi, tetapi apa ya dalam perniagaan kalau dalam bahasa kita ini? Bangkrut. Bangkrut total. Karena sak modal-modalnya hilang. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Maka kesehatan dan waktu itu adalah faragh. Itu adalah modal utama kita, dua nikmat. Dengan kita ujian terjebak dalam fenomena brain rot itu, waktu kita hilang sia-sia, lalu kemudian kesehatan kita juga hancur akibat pola tidur yang rusak, pola makan yang rusak. Akibatnya kesehatan kita juga terganggu. Sekali lagi, ternyata banyak sekali hal-hal yang hilang dari diri kita jika kita terkena fenomena brain rot ini. Nah, Bapak Ibu, barangkali demikian sekilas renungan kita. Nanti coba kita lebih tegaskan lagi dalam tanya jawab. Sekira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur luar biasa materinya, dan saya yakin saya dan jamaah kena semuanya. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada dua penanya dari Bapak satu, kemudian Ibu satu. Oke, monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema yang menarik sekali. Misinya adalah misi penyelamatan terhadap diri kita, terhadap otak manusia yang terkena pembusukan. Mengenai metode itu adalah termasuk dalam kategori yang mempengaruhi jiwa manusia. Di dalam manusia itu memiliki alam sadar dan alam bawah sadar. Jikalau alam sadar manusia dikuasai oleh alam bawah sadar, itulah yang merepotkan kita dan mempengaruhi terhadap pembusukan otak. Nah, kemudian dari sekian panjang tadi itu adalah merupakan jambi untuk menyelamatkan jiwa manusia. Kemudian solusinya bagaimana? Itu agar alam sadar tidak dikuasai oleh alam bawah sadar. Kemudian mengenai metode itu adalah pengaruhnya besar sekali terhadap anak-anak kita, terhadap otak kita yang telah terjadi pembusukan tadi. Kemudian solusinya untuk menghindari
terjadinya pembusukan otak melalui medsos tadi itu bagaimana? Dan jikalau itu perlu revisi terhadap program, apakah itu juga perlu direvisi terhadap program yang akhirnya bisa menciptakan kebijaksanaan atau suatu peraturan yang dicontohkan tadi seperti di Malaysia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa solusinya? Apa ada program-program? Satu lagi, dua penanya saja dari Putri, dari Ibu. Bapak satu, Ibu satu, monggo. Mohon izin sebutkan nama dan dari mana? Monggo. Baik, saya Nur Ani dari Pondok Nurul Quran Malaysia Nganjuk. Senang sekali bisa mendengar ilmu dari Ustadz Amin. Kebetulan saya kemarin kuliah juga di UMM dan Ustadz Amin mengajar mata kuliah desain PAI, pengembangan PAI. Pertanyaan saya Ustadz, bagaimana kita sebagai guru dan orang tua mengedukasi murid-murid kita tentang dampak negatif dari penggunaan sosial media yang berlebihan. Sedangkan yang saya alami saat ini banyak sekali kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada digitalisasi pendidikan seperti itu. Agar tidak bertubrukan, bagaimana kita menjelaskan kepada anak-anak, karena sekarang sudah biasa kan anak-anak sekolah membawa HP untuk pengerjaan tugas. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan orang tua yang pekerjaannya adalah banyak bersinggungan dengan gadget besar, seperti misal harus live IG, live di Shopee seperti itu, dan anaknya itu kan pasti melihat seperti itu. Nah, sedangkan anak itu kan kenapa dia suka HP? Karena kita orang dewasa juga suka megang HP. Nah, itu bagaimana kita agar bisa bijak menyikapi hal-hal seperti itu. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih, pertanyaan yang luar biasa yang dari Bapak maupun Mbak Nur Aini, ya, sama-sama tentang medsos. Yang pertama dari Pak Sintendri terkait dengan manusia memiliki kesadaran dan alam bawah sadar, betul ya. Dan kesadaran kita itu adalah cuatan dari alam bawah sadar kita. Ya, jadi yang terbesar itu sebenarnya adalah alam bawah sadar kita. Serasa seperti gunung es begitu, hanya terlihat di pucuknya saja kesadaran kita. Tapi yang menggerakkan kita sebenarnya adalah alam bawah sadar kita. Nah, ya, yang kita takutkan adalah ketika kita kemudian terpapar oleh medsos kita, ya, atau yang kita sebut dengan doom scrolling tadi, lalu itu kemudian merasuk di dalam alam bawah sadar kita. Itu yang kita takutkan. Maka itu menjadi bagian dari diri kita yang susah sekali akan kita hilangkan. Oleh karenanya solusinya bagaimana? Karena dua-duanya tadi meminta solusi. Nah, sebenarnya di paparan saya sampai akhir nanti ada tips untuk melakukan satu tindakan agar kita keluar dari itu. Nah, Islam itu mengajarkan kepada kita tentang sholat. Sholat itu ya waktunya jelas, ya, mau putar gitu ya. Itu artinya apa? Ada manajemen waktu yang harus kita kemudian lakukan, ya, agar betul-betul kita bisa keluar dari kecanduan itu. Ya. Contoh misalnya, coba kita mulai disiplinkan diri kita. Dari mulai bangun pagi
kita kemudian ambil wudhu, jangan pegang HP. Karena minimal 1 jam mendekati sholat itu jangan pegang HP, agar kita fokus pada sholat kita. Maka kalau perlu jauhkan itu. Tapi kenyataannya sepertinya sulit atau tidak? Setelah kita assalamualaikum, yang dicari apa? Perogohan. Bahkan HP yang kita taruh di depannya kan nggak dimatikan lagi. Dalam sholat kemudian bunyi tidak tidur. Dan orang Indonesia itu kan sholatnya sangat tertib begitu ya. Sampai akhir sholat tidak tidur jamaah itu nggak dimatikan. Saking tertibnya sholatnya orang Indonesia. Kira-kira mematikan HP dengan menggendong anak itu berat mana? Gendong anak. Rasulullah ketika sholat cucu Hasan Hussein. Kira-kira kita sholat lalu kita matikan boleh nggak? Nah, tanya Ustaz Haji. Tapi ini mengganggu orang lain berjamaah itu tidak tidur, matikan sebentar gitu. Nah, jadi coba kita, caranya adalah solusinya ya kita harus membangun kedisiplinan diri. Nggak bisa dengan cara yang lain. Kalau terkait dengan orang tua tadi ya. Kita harus menerapkan satu kesadaran aturan main disiplin diri. Ya, mulai hari ini misalnya kita jauhkan HP dari tempat tidur. Kalau perlu matikan, ya semuanya dimatikan HP-nya. Ketika bangun tidur nanti, ya kita lakukan rutinitas ya, untuk sholat kita dan sebagainya. Baru nanti setelah selesai sholat, wiridnya, baca Qurannya selesai, silakan. Mau buka HP misalnya, kalau urusan kerja dan sebagainya silakan. Maksudnya buka HP itu buka medsosnya. Dalam hal ini lebih pada medsos, bukan yang lain. Karena HP fungsinya banyak. HP kita juga berfungsi untuk membangunkan tidur, alarm. HP kita juga berfungsi untuk mencatat agenda, jadwal rutin kita. Itu tidak masalah. Tapi kan sebenarnya pengennya begitu. Tapi kemudian jadinya nyekrol medsos. Nah, itu yang kita disiplinkan diri kita. Ya. Kalau memang membuka jadwal kerja, dibuka aja. Tapi jangan kemudian terstimulasi untuk buka medsos. Jadi intinya adalah kita mampu berbuat adil. Adil itu apa? Al-waqfu fi makani, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi sekali lagi bukan berarti kita tidak boleh kemudian membawa HP, boleh. Tapi kita harus mendisiplinkan diri kita untuk tidak bermedsos begitu rupa yang menghilangkan daya fokus kita. Karena HP fungsinya banyak, internet juga fungsinya banyak, termasuk Bu Nur Aini tadi, gitu ya. Bahwa ini juga bisa menjadi alat media pembelajaran. Apalagi zamannya kemudian digitalisasi pembelajaran. Tapi yang betul-betul kita antisipasi adalah fungsi yang harusnya menjadi media pembelajaran berubah menjadi ya, accessing media sosial. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, coba kita menggunakan aturan sholat itu untuk mendisiplinkan diri kita. Ketika pas menjelang sholat, upayakan kita jauhkan. Ya kan fokus, sholat itu kan sebenarnya membangun silah antara diri kita dengan Allah, membangun koneksi, keterhubungan antara diri kita dengan Allah. Maka jauhkan hal-hal yang bisa menghilangkan fokus koneksi kita dengan Tuhan tadi itu. Ya. Minimal 1 jam sebelum sholat berusaha kita tidak mengakses media sosial kita. Ya. Lalu kemudian sholat zuhur juga demikian dan sebagainya. Sesungguhnya itu mendidik kita untuk mendisiplinkan diri. Karena intinya itu bukan pada HP-nya, tetapi pada kesadaran kita untuk betul-betul bisa menempatkan itu pada tempatnya. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, lama-kelamaan nanti akan menjadi masuk di dalam ruang bawah sadar kita. Yang tadi hukum akhlak tadi kemudian berlaku menjadi kebiasaan baik, kebiasaan kemudian menjadi karakter baik,
maka ya seperti bapak ibu lah, tanpa harus ada alarm lagi kemudian jam 3 mesti bangun untuk salat lail. Itu karena sudah menjadi kebiasaan, menjadi karakter. Awal-awal dulu kira-kira sulit atau tidak? Saya yakin sulit sekali. Bahkan 2 HP alarm bunyi tetap nggak bangun. Tapi kalau itu sudah menjadi kebiasaan begitu, ringannya otomatis karena sudah menjadi bagian dari alam bawah sadar. Jadi itu kiranya solusi yang terbaik, kembali kepada diri kita masing-masing. Tentu solusi kalau itu sudah tidak bisa dilakukan, maka solusi eksternal yang harus dilakukan. Ada pihak luar yang kemudian melakukannya. Siapa itu? Kalau itu anak-anak berarti orang tua yang membuat aturan main di dalam keluarganya. Karena hari ini itu merusak segalanya. Sama-sama makan di ruang makan, di meja makan, ya. Tapi kehilangan fokus karena semuanya asik dengan HP-nya masing-masing. Dia tidak lagi punya kedekatan bahwa di sampingnya ada bapak ibunya, ada saudara. Tidak terjadi di situ percakapan antar manusia karena semuanya khusyuk, tumaknina, berjamaah, lihat. Dan itu yang kemarin saya rasakan Bapak Ibu ketika saya di Sydney atau di Melbourne itu, di sana semuanya serba teratur, ya semuanya serba teratur. Tetapi yang hilang dari mereka dan saya nggak tahan begitu ya, semuanya diam khusyuk dengan HP-nya masing-masing. Saya naik transportasi umum, ada bus, ada kereta, ya kereta itu semuanya diam. Kita tolak orang Indonesia. Ketika kita ngobrol itu malah justru mereka melihatin kita begitu. Ya. Saya tidak melihat ada kehidupan. Ya, dalam hal itulah saya, ya ternyata di Indonesia itu lebih menyenangkan. Begitu, ya. Walaupun ya negara kita seperti ini, ya ternyata masih lebih menyenangkan hidup di Indonesia. Saya jadi teringat begitu dengan perkataan Maulana Jalaluddin Rumi dalam kitabnya Al-Masnawi itu yang dibahasakan dalam bahasa Maduranya itu begini. Traveling give you a power and love. Perjalanan itu memberikan kamu kekuatan dan rasa cinta kasih. Dan itu yang selalu saya coba cari ketika saya traveling begitu, itu yang saya cari. Kekuatan dan rasa cinta. Ternyata justru dari negeri seberang sana itu saya lebih mencintai Indonesia. Karena bisa membandingkan. Ya, bisa membandingkan. Dulu ketika saya belum banyak berjalan ke luar negeri itu, saya lihat Indonesia ini kayak gelap semuanya. Nggak ada baiknya sama sekali. Tetapi ketika kemudian tahun 2007 saya ke Iran, 2008 saya ke Saudi, 2016 ke Swedia dan Norwegia, kemarin kemudian semakin rasa cinta tanah air itu semakin tumbuh. Ternyata walaupun orang mengatakan Indonesia gelap itu, ternyata masih ada banyak aspek positifnya. Di Sydney atau Melbourne kemarin 2 pekan saya di sana, gak kenal tuh tetangga saya ini siapa. Belas sama sekali, nggak seperti kita Pak ya. Kurang terasi, ibu, mana terasi sama badan gampil. Nggak bisa sama. Kita mau berkenalan itu, asing menyapa orang itu kayak hype. Kalau kita kan ketemu di jalan, di kereta atau di bis orang yang nggak kita kenal jurusan itu bisa ngobrol. Pada Putih Pak. Jangan kan pertanyaan Jakarta, Surabaya. Terjadi percakapan ya, bahkan kemudian ada kehidupan. Maka ketika saya pulang dari Jakarta menuju ke Walikupun di Ngawi kemarin itu pakai kereta juga, berbeda 180 derajat. Perjalanan naik kereta dari Sydney ke Melbourne itu yang saya lihat adalah hamparan padang sabana, padang rumput. Di situ ada domba yang jumlahnya lebih banyak dari manusia, gitu ya. Ada sapi, ada kuda, sepanjang perjalanan tidak melihat manusia, apalagi ada percakapan, ada interaksi antar manusia. Tapi sepanjang dari Pasar Senen sampai kemudian Walikupun, yang terlihat di kereta kita itu adalah sawah terhampar.
Di situ ada banyak orang petani yang saling berinteraksi, ada anak kecil bermain layang-layang, ada kehidupan. Itulah Indonesia, gitu. Masih bisa lebih kita cintai daripada negara lain. Nah, sekali lagi, jadi kembali kepada diri kita masing-masing. Tantangan ini tidak bisa kita selesaikan ya, kecuali dua hal tadi. Pertama, secara internal kita harus selesaikan dari diri kita masing-masing. Sehingga betul tadi, itu menjadi bentukan alam bawah sadar kita karena terhabituasi menjadi kebiasaan dan karakter. Tetapi ketika itu tidak bisa, karena mungkin belum punya daya untuk melakukan itu, maka harus ada solusi eksternal berupa aturan main yang harus kita tegaskan. Kalau di dalam keluarga, maka ya Bapak Ibu harus memberikan suri keteladanan yang baik. Kalau perlu kemudian ada aturan main, sepanjang makan tidak boleh memegang HP. Karena ketika memegang HP itu tadi tidak lagi fokus, tidak lagi ada fokus. Ini masakan ibu saya ini enak atau tidak enak itu nggak terasakan. Karena matanya melotot, konsentrasi kesadarannya ke HP, dia makan ya. Tanpa ada kesadaran. Bagaimana kita bisa mensadari ini kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita? Wah, kita sudah kehilangan fokus dan jiwa kita untuk menjiwai apa yang sedang kita rasakan di lidah kita. Sampai pada tataran yang paling konyol kan jangan-jangan kita sudah tidak bisa lagi menyadari bagi bojoku apa orang. Karena sudah fokusnya habis di dalam medsos kita. Apalagi sekarang ada rajin, drakor yang itu bisa kita lihat, yang dibuat sesingkat mungkin, dilihat di TikTok dan sebagainya. Ketika udah melakukan gue teh, alah gue dewi fokus, hancur kehidupan ini. Nah, jadi itu solusinya tidak ada lain kecuali penegasan di dalam diri kita secara internal. Kita bentuk kedisiplinan diri, mendidik diri sendiri. Yang kedua, kalau itu memang dalam kehidupan untuk anak-anak kita harus ada dalam tataran yang lebih luas. Disinilah fungsi pemerintah itu membuat regulasi, aturan yang jelas, betul-betul ada aturan mainnya di situ. Nah, kayaknya sampai hari ini belum ada Bapak Ibu ya. Satu peraturan daerah misalnya yang mengatur tentang penggunaan medsos misalnya kan belum ada ya. Belum ada seperti ini. Padahal negara-negara maju sudah sejak awal melakukan itu. Nah, terkait dengan pembelajaran juga demikian. Ya. Sekali lagi kita harus berbuat adil di sini. Adil dalam pengertian bagaimana kita menempatkan HP ini betul-betul apakah itu menjadi media pembelajaran atau tidak. Karena banyak pembelajaran yang bisa itu mudah ditangkap oleh anak kita hari ini yang memang beda generasi. Mereka generasi Gen Z ya, beda dengan kita. Maka bisa kita manfaatkan. Tetapi sekali lagi sejauh sepanjang sesuai dengan fungsinya. Nah, lagi-lagi kemudian aturan main yang harus diterapkan oleh guru itu di sini. Ya. Bagaimana kemudian kapan media al-mawad, materi-materi pembelajaran kita itu bisa kita kemudian share di dalam digital di HP kita, mana yang tidak. Nah, itu harus kemudian kita tegaskan menjadi penting yang kembali metode dan media yang kita harus pahami. Lalu apalagi tadi yang kedua, Mbak Nur Aini tadi yang kedua terkait dengan apa? Oh, orang tua ya, orang tua. Sekali lagi keadilan menjadi penting. Rasa adil itu menempatkan tadi. Karena memang kalau pekerjaannya sekarang tidak bisa dilepaskan dari promosi dan sebagainya melalui ini, jika dia harus live TikTok dan sebagainya, ya sekali lagi coba dibatasi waktunya. Kapan dia harus live? Ya, ketika dalam kehidupan sehari-hari, ketika ngomong anak masa sambil live juga. Halo guys, hanya nggak pada tempat. Maka coba diatur. Oh, ini termasuk jam kerja. Nah, disitulah kita live. Gitu. Tetapi ketika itu tidak lagi jam kerja, tapi masuk kemudian jam untuk keluarga, ya jangan kemudian menggunakan itu untuk pekerjaan. Ya, saya kira hampir sama lah prinsipnya, bagaimana kita menempatkan sesuatu pada tempatnya.
Sesungguhnya sekali lagi prinsipnya kita tidak dilarang untuk memegang HP. Kita tidak diminta untuk membuang HP ini ke sungai, tidak. Tetapi yang diminta adalah bagaimana kita mengendalikan diri kita agar tetap menjadi majikan dari medsos kita. Medsos itu juga penting sebagai sekali lagi alat komunikasi sosial kita. Ya, tetapi jangan sampai itu kemudian menjadi majikan dari kehidupan kita. Ketika kita guru juga demikian. Ini penting menjadi alat untuk membelajarkan siswa kita. Jangan sampai kemudian salah. Sekali lagi, ya, pengendalian diri kita itu yang diutamakan. Saya kira demikian, Bapak Ibu. Ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilaf. Aku lupa lihat dan astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas untuk Ustaz Dr. Saiful Amin, alhamdulillah luar biasa. Ingat ini Bapak Ibu ngaji mengenai yang dewi-dewi. Matur nuwun. Mudah-mudahan ilmu ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita tutup informasi yang pertama dari Lazismu berkaitan dengan pemberian bantuan. Monggo untuk timnya disiapkan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya dan Ustaz, di dalam rangka Milad Lazismu yang ke-24 tahun, Lazismu memberikan sedikit bantuan untuk 1 TK Aba 4, yaitu penyerahan bantuan renovasi sekolah dari TK 4 Nganjuk, TK Aba 4 untuk Bapak Ibu, ya, TK Aisyah 4 Nganjuk. Mungkin dari perwakilan TK Aba 4 kami persilakan di depan dan mohon izin untuk Ketua Lazismu Bapak Mijan serta Bapak Juwari untuk bisa membantu menyerahkan bantuannya. Mohon izin dari perwakilan sekolah TK Oke. Alhamdulillah. Jadi kemarin dalam rangka Milad TK Aba mengajukan bantuan renovasi ke Lazismu Kabupaten Nganjuk, dan alhamdulillah dalam rangka yang dalam momen yang bahagia ini kita bisa membantu sekolah TK Aba 4. Monggo kita ngaji. Monggo Pak Ujang dan Pak Juri didampingi. Dan silakan didampingi oleh Pak Ujang. Mungkin ngapunten Bapak Sumilan selaku Kapolres Nganjuk. Yang kedua, penyerahan. Alhamdulillah Lazismu kemarin mendapatkan hibah sepeda dari donatur Lazismu yang akan kita serahkan kepada Panti Asuhan Aisyah Nganjuk. Kami izin untuk perwakilan dari Panti Asuhan Aisyah. Selanjutnya ini pentasarufan sepeda. Ini dari penyerahan sepeda dari Lazismu untuk Panti Asuhan Aisyah Nganjuk. Alhamdulillah, terima kasih. Dalam rangka Milad Lazismu yang ke-24 tahun, Lazismu bisa memberikan bantuan kepada amal usaha Aisyah maupun Muhammadiyah. Terima kasih kami memberikan. Matur nuwun. Sekali lagi disampaikan, mohon izin jamaah mungkin yang ingin menikmati bakso di depan sudah tersedia bakso dari Lazismu. Sekali lagi terima kasih disampaikan kepada Ustaz Dr. Saiful Amin, dosen program pendidikan ulama tarjih
Universitas Muhammadiyah Malang, dan diinformasikan kepada jamaah bahwa program pendidikan ulama tarjih Universitas Muhammadiyah Malang membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk gelombang kedua yang dimulai 22 Juni sampai dengan 2 Agustus 2026. Mungkin dari Bapak Ibu putra putrinya yang berminat siap untuk menjadi mahasiswa di program pendidikan ulama tarjih, nanti bisa menghubungi Bapak Abdul Khalik dan kami dari Majelis Taklim Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Nganjuk. Kemudian informasi yang kedua, bahwa KBIH Multajam insya Allah sudah siap menerima jamaah haji tahun 2027. Sekali lagi diinformasikan kepada jamaah, KBIH Multajam Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Nganjuk insya Allah siap menerima jamaah baru untuk jamaah haji tahun 2027. Dan informasi yang terakhir, insya Allah edisi Fajar Mubarak Ahad 9 Agustus 2026 yang akan dihadiri oleh Ustadz Profesor Haji Bianto MAG dari Pimpinan Muhammadiyah Jawa Timur. Sekali lagi kami ulangi, untuk edisi 9 Agustus 2026 insya Allah yang hadir Ustadz Profesor Haji Bianto MAG. Oke, Yusuf Bu Istiada, Bu Is, saya Bu Is diaturi untuk foto bersama santri dan Ustadz Saiful. Kemudian berikutnya Bapak Ibu yang menjadi pendamping FASMU Festival Anak Soleh 3 yang dilaksanakan pada hari Sabtu 25 Juli 2026. Informasi akan diadakan technical meeting melalui Zoom meeting di grup WhatsApp FASMU 3. Sekali lagi mohon perhatiannya untuk Bapak Ibu pendamping yang putra putrinya sudah kita daftarkan mewakili Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Nganjuk untuk mengikuti lomba Festival Anak Soleh ketiga di Universitas Muhammadiyah Lamongan. Diinformasikan besok hari Senin jam 14.00 untuk mengikuti Zoom meeting. Link bisa dilihat di grup WhatsApp FASMU 3 Jatim. Terima kasih sekali lagi disampaikan. Kita akhiri kajian Ahad pagi hari ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa bikum wassalamu alaikum warahmatullahi